Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilmi Sumudina Putri dengan NIM 073002100019. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari kestabilan tambang bawah tanah yaitu tegangan in situ. Yaitu tegangan in situ merupakan tegangan alamiah yang bekerja di dalam massa batuan yang dihasilkan oleh berat batuan di atasnya, peristiwa tektonik dan pemanasan atau pendinginan batuan. Lalu tegangan alamiah adalah tegangan dalam massa batuan sebelum penggalian dilakukan, di mana tegangan tersebut terdiri atas tegangan gravitasi, tegangan tektonik, tegangan sisa, dan tegangan termal. Lalu tegangan yang terinduksi adalah fungsi dari kedalaman overburden di atas pilar dan karakteristik mekaniknya yang dinyatakan dengan Cavability Index. Jenis-jenis tegangan alamiah ada 3, yaitu tegangan gravitasi, di mana tegangan ini adanya beban batuan yang ada di atasnya terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen vertikal dan horizontal. Lalu tegangan termal terjadi karena pemanasan atau pendinginan batuan dan terjadi di dekat permukaan yang terkena panas matahari. Yang ketiga ada tegangan tektonik, yaitu akibat geseran-geseran pada kulit bumi yang terjadi pada waktu yang lampau maupun saat ini. Tegangan vertikal adalah tegangan yang bekerja di arah bawah vertikal, di mana akibat beban lapisan batuan di atasnya. Dapat digunakan rumus tegangan vertikal, yaitu massa jenis batuan dikali kecepatan gravitasi dikali kedalaman atau tinggi kolom batuan di atas titik yang dihitung. Lalu tegangan horizontal adalah tegangan yang bekerja sejajar dengan permukaan atau arah horizontal di dalam batuan. Tegangan horizontal seringkali lebih kompleks untuk dihitung karena tergantung pada berbagai faktor. Menggunakan rumus di mana tegangan horizontal ini yaitu hasil dari koefisien pembesaran tegangan horizontal dikali dengan tegangan vertikal yang sudah dihitung sebelumnya. Lalu ada tegangan radial. Tegangan radial adalah tegangan yang bekerja pada dalam arah radial pipa atau jari-jari pipa. Tegangan tangensial adalah tegangan yang terjadi akibat gaya yang bekerja pada arah tangensial, sering juga disebut dengan circumferential stress atau Hooke stress. Tegangan radial merupakan tegangan akibat gaya yang bekerja pada arah radial, dan tegangan aksial adalah akibat gaya pada arah sejajar dengan poros. Distribusi tegangan di sekitar terowongan dengan menggunakan rumus Kris. Distribusi tegangan di sekitar terowongan atau lubang dalam suatu material dapat dianalisis menggunakan teori tegangan elastik yang dikembangkan oleh Kirsch. Teori ini sering digunakan untuk memodelkan keadaan tegangan di sekitar lubang termasuk terowongan dengan menganggap bahwa material yang mengelilingi terowongan bersifat elastis dan isotropik. Tegangan yang berada di sekitar terowongan yaitu ada tegangan radial, yaitu yang bekerja menuju atau menjauhi pusat terowongan. Dapat digunakan rumus berikut yang dimana ada tegangan jauh, jari-jari terowongan, jarak dari pos terowongan ke titik di sekitar terowongan, dan sudut polaris di sekitar terowongan. Lalu tegangan lingkaran ini bekerja sepanjang area melingkar sekitar terowongan. Tegangan ini biasanya memiliki nilai yang lebih besar di dekat permukaan terowongan dan berkurang seiring menjauh dari terowongan. Dapat digunakan rumus berikut. Lalu ada tegangan geser. Tegangan geser ini adanya interaksi antara tegangan radial dan tegangan lingkaran yang bergantung pada sudut posisinya. Dapat digunakan rumus berikut. Daerah pengaruh penggalian terowongan ini merujuk pada area di sekitar terowongan yang terpengaruh oleh perubahan tegangan dan deformasi akibat aktivitas penggalian. Ketika sebuah terowongan digali, massa tanah atau batuan sekitarnya akan mengalami redistribusi tegangan dan dapat menyebabkan perubahan dalam kondisi tegangan di daerah sekitar terowongan. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi daerah pengaruhnya, yaitu pertama ada tipe batuan, di mana sifat material di sekitar terowongan apakah merupakan batuan keras atau batuan tanah lunak. Lalu tegangan Pauli atau in situ stress, di mana tanah ini sebelum penggalian akan mempengaruhi bagian distribusi tegangan terjadi setelah penggalian. Lalu ada ukuran terowongan, semakin besar ukuran terowongan, semakin besar pula daerah pengaruhnya.
flat jack. Flat jack merupakan pengukuran sifatnya in situ tes atau langsung di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui stres dan informasi struktur batuan pada terowongan. Cara pengukurannya itu melibatkan penghilangan tekanan lokal yang diikuti dengan pengontrolan kompensasi tegangan. Berikut adalah gambar dari cara pengukurannya. Selanjutnya ada Rosetta deformasi. Prinsipnya yaitu di mana suatu teknik untuk mengukur perubahan bentuk atau deformasi suatu material pada titik tertentu dengan menggunakan beberapa strain gauge yang dipasang dalam konfigurasi tertentu. Cara pengukurannya itu ada persiapan di mana adanya pemasangan strain gauge pada permukaan benda yang akan diuji. Dia lalu dipasang dengan rapat dan rata dengan permukaan material agar hasilnya akurat. Dan yang kedua ada pengukuran strain di mana masing-masing strain gauge-nya ini diukur oleh deformasi dalam arah tertentu. Dia memberikan pembacaan deformasi berdasarkan orientasi terhadap tegangan yang diterapkan pada material. Lalu ada yang ketiga penghitungan komponen strain, yaitu adanya komponen normal dan komponen shear dapat dihitung dengan rumus tertentu, yaitu adalah rumusnya sebagai berikut. Yang terakhir itu ada analisis hasil, yaitu dihitung hasil strainnya. Selanjutnya ada overcarrying. Overcarrying yaitu pengukuran yang digunakan untuk mengukur tegangan dalam material dengan cara mengambil inti core dari suatu material di lokasi tertentu. Dilakukan dengan mengebor bagian material yang diinginkan, kemudian memasang alat pengukuran tegangan di dalam lubang inti yang telah dibuat. Lalu ada hydraulic fracturing, di mana itu metode yang digunakan untuk memperkenalkan atau memperbesar ratakan dalam material, terutama batuan atau tanah, dengan cara memberikan tekanan tinggi pada cairan. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.